Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 semester 1 bab yang kedua yaitu sistem koordinat kartesius. Bagian yang kedua yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik O 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Marilah kita pelajari materinya. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kalian sudah mempelajari koordinat titik. Sekarang kalian akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di situ ada titik koordinat titik A, B, C, dan D. Cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah dengan menghitung jarak titik ke sumbu X dan jarak titik ke sumbu Y. Ingat, sumbu X itu yang mendatar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, maka sekarang kita akan menentukan posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, koordinat titik A yaitu berapa? 5,3. Yaitu X-nya 5, Y-nya 3. Sekarang posisi titik A terhadap sumbu X yaitu kita menghitung jaraknya dari sumbu X ke titik A. Sumbu X ini ke titik A yaitu ternyata 3 satuan. Dan posisi titik A terhadap sumbu Y yaitu berjarak dihitung 5 satuan. Nah, seperti panah merah ya. Berarti atau kita bisa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu kebalikan dari koordinat titik A. Kalau koordinat titik A-nya 5,3 maka jarak terhadap sumbu X-nya itu 3 satuan dan jarak terhadap sumbu Y-nya 5 satuan. Nah, sekarang yang B. Koordinat titik B-nya berapa? Yaitu negatif 4,2. Maka posisi titik B terhadap sumbu X yaitu berapa kira-kira? Dari sumbu X yang mendatar berarti 2 satuan. Dan posisi titik B terhadap sumbu Y yaitu berjarak 4 satuan atau kebalikan dari ini. Nah, kalau posisi titik itu tidak ada negatif ya karena jarak tetap. Nah, selanjutnya titik C. Titik C koordinatnya berapa? Negatif 8, negatif 7. Maka posisi titik C terhadap sumbu X yaitu kita hitung jaraknya yaitu ternyata 7 satuan. Dan posisi titik C terhadap sumbu Y yaitu 8 satuan atau kebalikan dari ini. X-nya negatif 8, Y-nya negatif 7. Maka jarak terhadap sumbu X-nya 7 satuan dan terhadap sumbu Y-nya 8 satuan. Sekarang yang D. Koordinat titik D-nya berapa? 4, negatif 3. Maka posisi titik D terhadap sumbu X yaitu 3 satuan dan posisi titik D terhadap sumbu Y yaitu berjarak 4 satuan. Sampai di sini bisa dipahami ya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap titik asal O yaitu 0,0. Titik O itu yang perpotongan sumbu X dan sumbu Y atau 0,0. Nah, posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinat Y. Ini lebih mudah. Kalau yang tadi kebalikannya, kalau ini persis sama. Contohnya, koordinat titik A itu 5,3 sama seperti yang tadi. Maka posisi titik A terhadap titik asal O 0,0 yaitu 5 satuan ke kanan kalau ini ada arahnya. Nah, ini 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, seperti itu ya. Artinya sama seperti koordinatnya, tinggal arahnya ke kanan atau ke atas atau ke kiri atau ke bawah. Dan kalau posisi itu nilainya selalu positif. Sekarang lagi biar lebih jelas. Koordinat B-nya tadi berapa? Negatif 4,2.
2. Maka posisi titik A terhadap titik asal O 0,0 yaitu 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nih ya, ke kiri dan 2 ke atas. Caranya sama. Kalau posisi titik C terhadap titik asal O 0,0 yaitu berarti 8 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Ingat ya, ke kiri atau ke kanannya dijelaskan. Kalau posisi titik D yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Walaupun koordinatnya negatif 3, tetap posisi titik itu jarak, berarti 3 satuan bukan negatif 3. Ini yang perlu diingat. Tinggal melihat titik koordinatnya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Titiknya sama seperti yang tadi. Sekarang titik acuannya itu berbeda, yaitu titik A, B, bukan terhadap titik O 0,0. Caranya pun sama seperti menentukan posisi titik terhadap titik O 0,0. Nah, untuk posisi titik terhadap titik tertentu A, B dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X ke titik acuan A dan nilai ordinat Y ke ordinat titik acuan B. Hampir sama, cuma acuannya itu berbeda, yaitu A, B. Sekarang posisi titik A terhadap titik B. Nah, sekarang yang ditanyakan posisi titik A terhadap titik B, yaitu dari B kemana? 9 satuan ke kanan. Yang ditanyakan itu A terhadap B. Berarti dari B itu A-nya itu ke kanan 9 berjarak-jaraknya. Kemudian 1 satuan ke atas ya. Kalau yang tadi acuannya dari 0,0, sekarang acuannya dari titik tertentu, di sini B. Selanjutnya posisi titik B terhadap titik C. Berapa kira-kira? Berarti 4 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. 4 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas. Selanjutnya posisi titik D terhadap titik B, yaitu berarti berapa? 8 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Posisi titik C terhadap titik A, berarti C itu sebelah mananya A? Kiri. Ke kirinya berapa? 13 satuan. Dihitung ternyata 13. Dan ke atas atau bawahnya? C-nya ke bawah, yaitu 10 satuan. Bisa dipahami ya. Nah, materinya hanya itu saja. Sekarang contoh soalnya seperti ini. Titiknya namanya bukan koordinat lagi, tapi ada seperti perkemahan ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama tentukan posisi titik pos 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, tentukan posisi titik hutan terhadap titik pos utama. Yang ketiga, tentukan posisi titik pasar terhadap titik tenda 4. Nah, yang pertama, posisi titik pos 1. Pos 1 itu sebelah mana? Ini ya, ini pos 1. Koordinatnya 2,5. Maka terhadap sumbu X-nya itu berarti berapa? Yaitu berjarak 5 satuan. Ingat, ini sumbu X yang mendatar, berarti ke atas 5 satuan. Dan berjarak terhadap sumbu Y-nya 2 satuan. Pos 1. Kemudian yang nomor 2, posisi titik hutan. Ini hutan. Kemudian terhadap pos utama. Pos utama itu titik asal O 0,0. Berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Ke kirinya berapa satuan? 8 satuan ke kiri. Nih ya. Dan
5 satuan ke atas. Yang nomor 3, posisi titik pasar terhadap titik tenda 4. Ini pasar terhadap tenda 4 itu ada di sini. Berarti ke kanan atau ke kiri dari tenda pasar itu sebelah mananya? Ke kanan. Ke kanannya berapa satuan? Ternyata 4 satuan. Dan ke atas atau ke bawah? Ke atasnya berapa? 5 satuan. Berarti posisi titik pasar terhadap titik tenda 4 yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini materi posisi titik terhadap sumbu X sumbu Y, terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik acuan tertentu. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.